Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menuruti Firman Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk memastikan apakah seorang Kristen itu mengasihi Yesus bukan dengan kata-kata manis yang diucapkan atau dinyanyikan seperti ini. Ku cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Sebagai ungkapan iman, okelah, itu menjadi bentuk kesaksian seorang Kristen. Namun, lebih dari itu adalah menuruti firman Yesus. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika seorang wanita memuji Maria ibunya ini. Itu mengasihi Yesus, bukan dengan kata-kata manis yang diucapkan atau dinyanyikan seperti ini. Ku cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Sebagai ungkapan iman, okelah, itu menjadi bentuk kesaksian seorang Kristen. Namun, lebih dari itu adalah menuruti firman Yesus. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika seorang wanita memuji Maria ibunya ini. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Tuhan Yesus menjawab perempuan itu, katanya, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Lukas bab 11 ayat 27 dan 28. Jadi benarlah firman-Nya hari ini. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Saudara-saudariku terkasih, tidaklah sulit untuk memahami perkataan Tuhan Yesus ini. Mungkin Anda seorang ibu. Anda akan merasa bahagia sekali apabila anak-anak Anda menuruti apa yang Anda ingin untuk dia lakukan. Mungkin Anda seorang pemimpin suatu perusahaan. Anda tentu tidak segan-segan memberikan hadiah atau bonus kepada karyawan Anda yang setia melaksanakan apa yang Anda berikan kepadanya sebagai tugas untuk ia selesaikan dan pertanggungjawabkan. Ingatkah kita akan firman Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang talenta atau mina? Bukankah Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan itu seperti ini? "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Matius bab 25 ayat 23. Jadi, kasih kepada Tuhan Yesus itu adalah sebuah komitmen dan sikap taat kepada firman yang disampaikannya.
tidak cukup berkata, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Apalah artinya itu? Beriman itu perlu membuktikan iman dalam perbuatan itu yang utama dan penting. Saudara-saudari terkasih, mengapa Tuhan Yesus menuntut kesetiaan dan ketaatan para muridnya? Pertama, firman yang disampaikannya itu adalah sabda Bapaknya yang telah mengutusnya. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bapaknya menghendaki agar setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kedua, Tuhan Yesus sendiri telah membuktikan bahwa Dialah hamba yang setia dan yang taat kehendak Bapaknya. Dalam doanya di Taman Getsemani, dalam sakatul maut menyongsong hari Dia akan disalibkan, Dia mengucapkan kesetiaannya itu begini, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan untuk kita bahwa kasih kepada Allah adalah menaati kehendak Allah sendiri. Tuhan Yesus menuntut kepada kita hal yang sama. Kalau kita mengasihi Dia, kita juga harus menuruti firman-Nya. Untuk kesetiaan itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapakku akan mengasihi Dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Jadi, dengan mendengarkan firman Yesus dan menaatinya juga, sesungguhnya kita telah menaati kehendak Bapa juga, sebagaimana telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi bab 2 ayat 7 dan 8. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu Paskah yang kelima hari ini, Gereja Kudus menarik perhatian kita pada identitas kita sebagai orang Kristen, yaitu orang-orang yang mengasihi Kristus. Kalau engkau adalah pengikut Kristus, engkau harus meneladan Yesus, hidup seperti Kristus Yesus, mendengarkan firman Allah dan menaatinya juga. Ciri yang menandai kejatian seorang Kristen itu bukan namanya, karena memakai nama orang kudus yaitu santo atau santa. Juga bukan karena dia telah dibaptis oleh orang tuanya atau karena kemauannya sendiri setelah mengenal Yesus secara pribadi. Bukan juga karena rajin berdoa dan ke gereja saja. Bukan itu semua. Bahwa itu merupakan hal-hal yang diperlukan untuk mengenal bahwa dia adalah orang Kristen. Betul, tapi Tuhan Yesus menghendaki lebih banyak dari itu semua. Seorang Kristen harus mengasihi Yesus dengan menaati dan melakukan apa yang difirmankannya. Ia menghendaki kita saling mengasihi. Apakah itu sudah kita lakukan?
Tuhan minta kita mengasihi musuh dan mendoakannya. Apakah kita sudah mencobanya? Sudahkah memberi makan, minum, pakaian, dan tumpangan kepada sesama kita? Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes bab 2 ayat 6. Apakah aku mendengarkan firman Yesus dengan tekun dan melaksanakannya juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus menghendaki kami taat pada firman-Nya, sebagaimana Dia taat pada firman-Mu. Bantulah kami memahami kehendak-Nya dan membuktikannya dalam hidup kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.